Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Denis Setiawati, dengan pembelajaran matematika. Alhamdulillah anak-anakku semua, PTS kemarin sudah kita lalui dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Alhamdulillah sekali ya anak-anakku. Untuk nilai-nilainya juga alhamdulillah, semuanya insya Allah bagus. Ada beberapa anak saja yang nilainya agak kurang, nggih. Padahal kemarin PTS kemarin soalnya dibawa pulang. Otomatis kalau dibawa pulang itu kalian kan bisa bekerja sama dengan temannya. Kalau kita guru-guru melarang untuk bekerja sama kan serasa tidak mungkin nggih anak-anakku semua. Karena pada kenyataannya soal-soalnya dibawa ke rumah. Jadi tidak mungkin kan kalau kita melarang kerjasama. Untuk pertemuan kali ini ya, tidak panjang lebar, Bu Deni akan menyampaikan materi statistika. Oke. Untuk materi statistika akan kita pelajari di semester 2 babnya setelah PTS. Nanti masih ada 2 bab, yaitu statistika dan peluang. Kita mulai nggih. Tujuan pembelajarannya yang pertama, anak-anak bisa membaca data dari distribusi data yang diberikan. Yang kedua, menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Yang ketiga, melakukan prediksi dari distribusi data yang diberikan. Jadi intinya kalian bisa membaca, membaca data. Kemudian untuk statistika kelas 8, lanjutan dari yang sudah kalian pelajari waktu kelas 7 kemarin. Untuk kelas 8, kita nanti harus bisa membacanya, menganalisis, kemudian menyimpulkan prediksi atau kesimpulan. Nanti kita harus bisa membaca diagram garis, kemudian diagram lingkaran, diagram batang, dan bisa membaca tabelnya. Perhatikan anak-anakku semua, yang pertama data pada diagram batang. Untuk data pada diagram batang, level 1 anak-anak bisa membaca. Kemudian untuk level 2-nya, anak-anak bisa menganalisis. Level 3-nya, prediksi atau kesimpulan. Perhatikan diagram batang di bawah ini ya. Ini jumlah hasil tangkapan ya, jumlah hasil tangkapan. Di sini cara membacanya, perhatikan nggih, ada soal diagram batang di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga tahun 2008. Pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Nah, perhatikan anak-anakku semua, pada tahun 2003, ini jumlahnya kita misalkan 1 ya. 1 ini 1 ton misalkan. 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, 6 ton misalkan. Untuk tahun 2003 tangkapan ikan mencapai 3 ton. Kemudian 2004 tangkapan ikan mencapai 2 ton. Kemudian 2005 tangkapan ikan mencapai 4 ton. Cara membacanya seperti itu nggih anak-anakku semua. Kemudian tahun 2006 tangkapan ikan 2,5 ton. Tahun 2007 tangkapan ikannya 5 ton. Tahun 2008 tangkapan ikannya 4 ton.
Pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Di sini bisa kita lihat, nggih. Banyaknya ikan 5.000 kilogram. Kemudian yang paling sedikit, yang paling banyak 5.000 nggih. Kemudian yang paling sedikit 2.000 kilogram. Selisihnya 3.000 kilogram. Pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Sudah jelas nggih dari diagramnya. Jelas tahun 2007. Berapa kilogram selisih antara tangkapan ikan? Nah, tadi sudah kita cari ya selisihnya. Jadi terbanyak 2007, selisihnya 3.000 kilogram. Kemudian data pada diagram garis. Nah, di sini untuk diagram garisnya, perhatikan anak-anakku semua. Ini data banyak siswa kelas 8 SMP Ceria. Level 1-nya kalian bisa membaca, kemudian level 2-nya menganalisis, level 3-nya memprediksi atau menyimpulkan. Diagram di samping menunjukkan data banyaknya siswa kelas 8 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Banyak siswa perempuan pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Kita cek. Tahun 2007, 55/100 kali 100, ketemunya 55. Karena 2007 di situ tertera banyaknya siswa 100. Kemudian pada tahun 2012 ada 40% wanita, perempuan ya, 40/100 kali 2012-nya 160, sebanyak 64. Jawabannya nopo? Tidak, karena justru siswa perempuan pada tahun 2007 lebih sedikit dibandingkan tahun 2012. Lanjut. Kemudian diagram lingkaran. Perhatikan untuk diagram lingkaran. Data flash disk. Ada data kosong 10%, data musik 20%, kemudian foto 20%, data buku ajar 40%, lainnya 10%. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik kereta yang berkapasitas 4 GB, setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data, buku ajar, dan data lainnya. Jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Perhatikan di situ, nggih, kapasitasnya kan 4000 MB. Nah, dilihat dari kekosongan data. Kekosongan data di situ di diagram menunjukkan 10%. Jadi 10/100 kali 4000 MB. Maka data yang masih kosong hanya 400 MB. Padahal Reta ingin menambahkan file 750 MB. Bagaimana kesimpulannya? Flash disk Reta tidak dapat mencukupi untuk ditambahkan file baru yang berkapasitas 750 MB. Berarti kita di sini tadi sudah bisa menyimpulkan. Begitu ya anak-anakku semua.
Kemudian data pada tabel. Perhatikan data pada tabel. Reta bisa memasukkan file baru yang berukuran 700. Nah, ini jawabannya. Sekarang kita baca. Tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flashdisk milik Reta. Sisa kapasitas flashdisk yang kosong adalah 400 MB. Dia ingin menambahkan file baru yang berkapasitas 750 MB, akan tetapi dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya? Jelaskan jawabanmu. Perhatikan, kita jawab kapasitas yang kosong tadi 400 MB. Tambahan data 750 MB. Berarti kurang datanya 350 MB. Berarti album-album yang harus kita hapus adalah album C, album E, album F, biar kapasitasnya terpenuhi. Jadi 125 tambah 152 tambah 93, sebanyak 372 MB yang dihapus. Maka Reta bisa memasukkan file baru yang berukuran 750 MB dengan menghapus album C, E, dan F. Selanjutnya, anak-anakku semua, perhatikan diagram garis pertumbuhan kecambah dalam dua kondisi yang berbeda. Diagram di samping menunjukkan data panjang kecambah dalam kondisi lingkungan yang gelap dan terang selama 7 hari. Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6. Jika pengamatan proses pertumbuhan kecambah dilanjutkan, apakah dapat disimpulkan bahwa selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang pada hari ke-9 lebih besar daripada hari ke-10? Perhatikan penambahan atau pertumbuhan kecambah dalam dua kondisi yang berbeda. Nah, tugas kalian di sini memperhatikan ya, hari ke-9 apakah lebih besar daripada hari ke-10? Begitu ya anak-anakku semua. Jadi tugasnya kalian mengadakan pengamatan ya, pertumbuhan kecambah tapi dengan dasar data ini, nggih. Data yang Bu Deni share ini, apakah dapat disimpulkan bahwa selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang pada hari ke-9 lebih besar daripada hari ke-10. Tolong nanti dikerjakan nggih semuanya saja sebagai tugas anak-anakku semua.